Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. First of all, we have to say thanks to Allah, who has given us mercy and blessing to get today in the fit condition and fit stamina. And then for the Muslim, please pray by saying Basmalah. And we don't forget to give our gratitude and greeting to our Prophet Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has brought us from the darkness to the brightness in our every area of knowledge and science, and we will independence in our life. Okay, today is our second meeting. Baik, hari ini adalah pertemuan kedua kita dalam mata kuliah e-commerce, dan kali ini saya akan memakai judul untuk pertemuan hari ini adalah kegunaan dari e-commerce. Next. Oke, dalam materi ini saya akan sampaikan beberapa yang akan kita bahas. Pertama itu fungsi dan kegunaan e-commerce, tentang pengertian dan ruang lingkup dari e-commerce itu apa. Kemudian yang kedua itu fungsi transaksionalnya, kemudian fungsi informasionalnya, kemudian fungsi interaktif, kemudian yang kelima ada fungsi manajemen dan operasional, kemudian fungsi jangkauan pasar, kemudian yang ketujuh efisiensi biaya dan waktu, kemudian yang kedelapan kemudahan bagi konsumen, dan yang kesembilan loyalitas dan pengalaman pelanggan, kemudian pengumpulan data dan analisis, dan yang ke-11 selanjutnya yaitu tentang 11 model bisnis barunya seperti apa, dan kemudian yang ke-12 adalah tentang faktor pendukung perkembangannya, dan yang terakhir kesimpulan dan transformasi digital. Nah, inilah yang akan kita bahas dalam modul kali ini, fungsi dan kegunaan e-commerce. Pertama, pengertian dan ruang lingkup. E-commerce adalah bentuk transaksi bisnis yang dilakukan secara elektronik melalui media digital, memungkinkan jual beli berlangsung cepat, efisien, dan fleksibel tanpa batasan geografis dan waktu. Nah, ini ruang lingkup dan pengertian dari e-commerce. Jadi perdagangan secara elektronik atau yang kita kenal e-commerce, elektronik komersial, itu dilakukan secara transaksi menggunakan media. Medianya apa? Yaitu media digital. Karena saat transaksinya secara elektronik tanpa harus bertemu langsung dengan konsumen, tanpa harus berhadapan face to face dengan konsumen, tapi cukup dengan media digital. Dan ini bisa melakukan proses transaksi jual beli. Makanya ada e-commerce. E-commerce itu adalah arti dari sebuah perdagangan atau trading yang dilakukan, dan E adalah elektronik dengan menggunakan media digital, maka kegiatan transaksinya pun bisa berlangsung dilakukan dengan cepat, efisien, fleksibel, tanpa batasan geografis dan waktu. Jadi sudah melintas, tidak mengenal tempat lagi, bisa menjangkau ke wilayah-wilayah yang tadinya sulit untuk dijangkau. Dengan catatan harus menggunakan alat media digital. Media digital ini dengan menggunakan media and internet, atau sebagai infrastrukturnya harus dibantu dengan internet. Oke, pertukaran data. Kita lihat yang pertama, pertukaran data yang terjadi yaitu proses transfer informasi bisnis antar pihak terkait secara elektronik dan aman. Dalam e-commerce ini ada pertukaran data, baik itu data yang dimiliki oleh penjual sebagai produsen, kemudian konsumen sebagai pembeli. Nantinya mereka akan saling bertukar data. Contoh, si penjual atau produsen memberikan informasi-informasi tentang produk yang dia miliki, dipaparkanlah di dalam platform media sosialnya. Kemudian yang kedua, si konsumen sebagai pembeli akan menampilkan data-data yang dia miliki. Contohnya apa? Seperti identitasnya. Karena sebelum kita masuk di dalam sebuah platform, pasti kita akan mendaftar sign up dulu di dalam media sosial tersebut. Lalu kita berikan data-data kita termasuk di dalam
identitas kita ya, nama, usia, alamat kita di mana. Tujuannya apa? Pertukaran data ini kita lihat tujuan berikutnya adalah untuk memudahkan ya, proses transaksi, otomatisasi pengelolaan pesanan, inventaris dan konfirmasi untuk efisiensi. Ini ya, pemrosesan transaksi bisa dilakukan dengan gampang, dengan mudah. Kemudian berikutnya pembayaran secara digital pun bisa dilakukan. Penggunaan beragam metode pembayaran elektronik yang terintegrasi dengan aman. Berbagai macam pembayaran yang dilakukan, diantaranya juga dengan menggunakan e-payment, ya, juga dengan menggunakan paylater, ya. Kemudian juga ada yang menggunakan QRIS, ya. Juga ada yang menggunakan dengan COD, ya, atau cash on delivery. Nah, kemudian terakhir itu dalam proses media digital yang dilakukan dalam proses e-commerce ini adalah pengiriman barang atau jasa. Maka manajemen proses logistik dan distribusi hingga produk sampai ke tangan konsumen pun perlu dilakukan dengan baik. Ya. Makanya setelah dilakukan proses transaksi, pertukaran data, kemudian transaksi dilakukan, pembayaran pun selesai dikonfirmasi bagaimana metodenya, dan terakhir barang dikirim ke alamat yang sudah dibuat di awal sign up tadi. Ya, next. Nah, kemudian memfasilitasi proses jual beli. Dalam memfasilitasi proses jual beli ini dengan tanpa muka, ya, tanpa berhadapan dengan konsumen, digitalisasi pembayaran dan percepatan siklus bisnis. Contoh implementasinya adalah pada platform Tokopedia dan dengan sistem pembayaran terintegrasi. Pertama, kita memfasilitasi jual beli tanpa tatap muka. E-commerce memungkinkan transaksi elektronik yang efisien, menghemat waktu, kemudian meningkatkan kenyamanan tanpa interaksi fisik secara langsung. Kemudian percepatan siklus bisnis yaitu dengan cara otomatisasi manajemen pesanan dan logistik, mempersingkat waktu juga dari pemesanan hingga pengiriman dan meningkatkan produktivitas arus kas. Kemudian setelah itu selesai, maka dilakukan digitalisasi pembayaran. Ya. Bagaimana proses pembayarannya? Diintegrasikan beragam metode pembayaran digital seperti e-wallet tadi, ada transfer pay letter untuk konfirmasi cepat dan pemrosesan transaksi yang aman. Karena semuanya sudah terdaftar di dalam platform tersebut. Jadi tidak ada kemungkinan adanya transaksi yang tidak terpantau karena sudah di screening sebelum proses pembayaran atau metode pembayarannya atau alat pembayaran ini dicantumkan di dalam digitalisasi pembayaran. Kemudian contoh implementasi seperti Tokopedia tadi, yaitu platform ini menjalankan fungsi transaksional secara efisien melalui Tokopedia Pay. Kemudian konfirmasi otomatis, pelacakan real time, dan memfasilitasi jutaan transaksi setiap harinya. Nah, setelah dilakukan proses yang tiga ini, maka proses integrasi dalam platform Tokopedia sebagai studi kasusnya bisa dideteksi, ya. Ada konfirmasi secara otomatis, ada istilah dalam pembayaran itu ada konfirmasi, ya, itu ya. Kalau Anda pernah melakukan transaksi secara digital, ada notifikasi, ya. Notifikasi ini bisa langsung didapatkan ketika Anda selesai melakukan transaksi pembayaran, ya. Kemudian pelacakan real-time, ya, ini termasuk di dalam proses saat produk sudah dilakukan pengiriman secara logistik, maka Anda bisa melakukan pelacakan, memantau produk Anda sudah sampai di mana posisinya secara real time dari waktu ke waktu. Dan ini yang dilakukan oleh Tokopedia. Fungsi informasional, detail komprehensif, ya, penyediaan deskripsi, spesifik teknis, kemudian variasi harga dan ketersediaan stok produk secara lengkap dan mudah diakses. Kemudian juga ada konten visual berkualitas dengan menampilkan gambar multi sudut. Kemudian ada video produknya juga, kemudian ada FAQ, ya, frekuensi, answer and question, ya. Jumlah orang bertanya secara visual dan menjawabnya juga terdapat di dalam aplikasi ini, juga untuk memberikan pemahaman produk yang optimal bagi konsumen. Kemudian selanjutnya perbandingan produk juga bisa dilakukan secara equal
memungkinkan konsumen mengevaluasi harga dan spesifikasi dari berbagai produk atau penjual secara instan dan berdampingan. Kemudian lalu kelihatan di situ ulasan dan rating pengguna, di mana membangun kredibilitas dan kepercayaan melalui bukti sosial atau social proof yang mempengaruhi keputusan pembelian. Nah, inilah fungsi informasional yang ditampilkan di dalam sebuah media digital. Nah, kemudian komunikasi yang bisa dilakukan di dalam e-commerce ini adalah komunikasi secara interaktif atau dua arah, tidak monoton. Fungsi interaktif dalam e-commerce memfasilitasi komunikasi dua arah antara penjual dan pembeli yang krusial untuk membangun kepercayaan dan kepuasan pelanggan melalui interaksi yang bermakna secara real time. Bagaimana caranya? Lihat di live chat dan chatbot. Ya. Kita bisa memberikan pertanyaan melalui live chat, kemudian chatbot yang menjawab mungkin secara robot, ya, secara otomatisasi, dan ini memungkinkan tanya jawab juga secara langsung. Permintaan informasi produk, seperti konfirmasi stoknya sudah tersedia belum, kemudian penanganan keluhan secara efisien dan real time. Kemudian berikutnya ulasan dan penilaian produk menjadi sarana penting bagi pelanggan untuk berbagi pengalaman dan memberikan penilaian, menciptakan interaksi, kemudian baik itu secara langsung dan tidak langsung yang bernilai bagi calon pembeli lainnya. Nah, ini yang kita pernah lihat adanya testimoni yang dilakukan oleh para konsumen yang sudah melakukan transaksi. Ya, nah, ulasan-ulasan seperti ini dapat membangun citra atau brand dari sebuah produk. Nah, studi kasus yang kita lihat di sini Tokopedia dan Shopee. Tokopedia melakukan diskusi melalui forum tanya jawab publik antara pengguna dengan penjual atau sesama pembeli. Dia membuka ruang diskusi produk. Kemudian ada juga live chat yang dipakai di situ, komunikasi personal dan langsung antara pembeli dan penjual di dalam platform Tokopedia. Yang kedua Shopee. Shopee ada menu yang menampilkan Shopee Live. Di situ platform live streaming untuk demonstrasi produk dan interaksi audiens secara langsung. Nah, ini juga dipakai oleh Shopee ya, cuman namanya beda dengan Tokopedia, dia pakai Shopee Live. Kemudian ada live chat. Nah, live chat juga sama komunikasi pribadi untuk negosiasi dan pertanyaan spesifik kepada penjual. Nah, ini interaksi yang dilakukan secara langsung ya melalui platform e-commerce. Next. Kemudian ada otomatisasi proses bisnis. Ya. Fungsi manajemen dan operasional di sini juga dipakai dalam platform digital, di mana otomatisasi proses bisnis meningkatkan fungsi e-commerce dengan mengurangi kesalahan manusia dan mempercepat operasionalnya dan mencabut manajemen inventory dan pelacakan pengiriman. Apa contoh fungsi manajemen yang dipakai di sini adalah ERP, ya, Enterprise Resource Planning, di mana di situ mengintegrasikan pengelolaan keuangan, logistik, SDM yang dimiliki serta gudang yang ada di dalam platform tersebut, memfasilitasi koordinasi dan pengambilan keputusan lebih baik. Nah, ini semuanya terintegrasi dengan baik. Kemudian yang kedua CRM, yaitu Customer Relationship Management, di mana di sini mengelola interaksi, riwayat pembelian, personalisasi penawaran, kemudian esensial untuk retensi pelanggan dan membuat bisnis lebih responsif. Nah, ini fungsi manajemen operasional dikelola di dalam platform digital. Contoh implementasinya dalam Blibli, ya. Anda pernah mendengar Blibli? Pernah ya. Nah, Blibli di sini memakai sistem logistik terintegrasi dengan nama Blibli Express Service, ya. ERP internal atau Enterprise Resource Planning internal untuk SKU-nya, stock keeping unit-nya, stok barang-barang yang dia miliki, dan CRM untuk program loyalitasnya. Dia memakai dua fungsi manajemen, SKU untuk internalnya sendiri untuk mengintegrasikan fungsi keuangan, logistik, SDM, dan gudang. Baik, sekarang kita coba buka forum diskusi ya. Forum diskusi ini berkaitan dengan e-commerce yang sudah kita bahas tadi. Ada di antara teman-teman yang punya pertanyaan, silakan coba angkat tangannya dan sebutkan namanya. Ya, kamu yang pertama ya. Silakan, siapa? Nama saya Alisa Nabila. Izin bertanya Pak, dari banyaknya
kemudahan dan loyalitas yang diberikan oleh e-commerce kepada pelanggan itu sebenarnya benar-benar membantu kesejahteraan konsumen atau malah menimbulkan perilaku konsumtif. Oke. Kalau misalkan malah meningkatkan perilaku konsumtif, kira-kira ada solusinya nggak? Oh, baik. Terima kasih. Siapa namanya tadi? Arsa. Arsa. Ya, terima kasih Arsa. Pertanyaan ini bagus sekali. Kita berikan close ya. Oke, dari teman-teman yang ada di sini bisa bantu jawab apa yang disampaikan Arsa. Dari pertanyaan tadi, kemudahan yang diberikan oleh e-commerce, apakah kemudahan ini bisa membuat manfaat atau sebaliknya menjadi perilaku konsumtif bagi konsumen? Ya, silakan. Siapa yang bisa menjawab? Angkat tangan, tunjukkan namanya. Belum ada? Oke, saya coba jawab ya. Jadi e-commerce ini sebetulnya memudahkan dua sisi. Yang pertama itu produsen, yang kedua adalah konsumen. Produsen dalam hal ini adalah penjual yang mempunyai barang, produk, ya, baik itu skala UMKM, usaha mikro, kecil dan menengah, ataupun usaha menengah. Ya, mereka terbantu dengan adanya e-commerce. Mereka bisa menjual produknya dengan mudah tanpa memakai toko fisik, ya, tanpa berinvestasi yang besar. Dengan ada e-commerce, mereka cukup menggunakan infrastruktur seperti handphone atau laptop dan mendaftar sign up sebagai salah satu mitra dari e-commerce tersebut. Nah, dia juga bisa memasarkan produknya. Itu manfaatnya buat produsen. Yang kedua buat konsumen. Konsumen bisa membeli produk tanpa harus datang ke tempat tujuan. Efisiensi waktu, ya. Dengan efisiensi waktu mereka bisa menggunakan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Kemudian efisiensi biaya transportasi, mereka nggak harus datang ke tempat tersebut. Coba Anda bayangkan ada konsumen yang datang yang pengen beli produk yang dijual oleh produsen Bandung misalnya, pakaian, kan? Konsumen ini dari Kalimantan. Kalau dia tidak menggunakan e-commerce, maka dia harus datang ke Bandung dengan menggunakan alat transportasi, pesawat, atau mobil, ya, dan biayanya juga cukup besar. Sementara barang yang dibeli, produk yang dibeli tidak sesuai dan tidak setimpal dengan biaya yang dia keluarkan. Itu manfaatnya, ya. Kemudian bagaimana kalau seandainya ini bisa menjadi perilaku konsumtif? Nah, ini bagus sekali pertanyaannya. Konsumtif atau tidaknya seseorang tergantung daripada sudah sejauh mana dia beradaptasi dengan platform tersebut atau beradaptasi dengan e-commerce digital. Karena ini memang harus diberikan semacam pendidikan, pengetahuan bahwa perilaku konsumen yang konsumtif bisa diatasi dengan banyak meningkatkan pengetahuan tentang manfaat utilitas dari produk tersebut. Ya. Kalau dia melakukan belanja, membeli suatu produk berdasarkan utilitas atau berdasarkan kebutuhan, maka perilaku konsumtif tersebut bisa diatasi. Ya. Beda kalau dia memang mempunyai pengetahuan dan cenderung mengikuti kebiasaan atau istilah FOMO. Ya. Oke, siapa yang bisa menjawab FOMO? Apa yang dikatakan FOMO? Ya, silakan. Sebutkan namanya. Syakila. Silakan Syakila. Itu kayak rasa takut ketinggalan sesuatu yang lagi tren atau lagi lagi booming. Apa kepanjangan FOMO? Ada yang tahu? Yes. Siapa namanya? Sasya Lorena. Ya, silakan. FOMO kepanjangannya fear of missing out. Yes, fear of missing out. Rasa takut akan ketinggalan model atau ketinggalan tren saat itu. Nah, ini yang terjadi saat ini di kalangan Gen Z, ya. Gen Z ini yang kita takutin, ya. Tapi kalau sudah melewati batas Gen Z, sudah menjadi gen yang lebih lebih tua lagi, ya, Gen X, mereka akan melihat sesuatu itu dari segi benefit, ya.
Dan ini memang permasalahan, dan ini perlu dikaji dengan dalam bagaimana supaya FOMO ini tidak menjadi sebuah habit yang bisa mendatangkan kerugian bagi konsumen itu sendiri ya, terutama dalam mengendalikan keuangannya. Ya, bagus sekali ya jawabannya. Oke, ada lagi yang mau bertanya silakan. Oke, silakan. Namanya siapa sebutkan? Perkenalkan, saya Kumari Damani. Yes, Bima. Saya ingin bertanya terkait tentang perkembangan e-commerce di Indonesia. Kan kalau saat ini perkembangan e-commerce itu kan semakin meningkat. Ya. Banyak yang masyarakat yang beralih belanja online. Tapi kan di sisi lain, di balik perkembangan yang pesat itu kan Pak, kita bisa lihat ada dampak positif, ada dampak negatifnya. Yes. Menurut Bapak sendiri nih perkembangan di Indonesia e-commerce di Indonesia itu seperti apa? Terus apa faktor yang mendukung pertumbuhan tersebut serta tantangan yang dihadapi e-commerce Indonesia saat ini untuk bisa berkembang di masa depan itu seperti apa? Oke, bagus sekali pertanyaannya Bunga. Kita berikan close ya. E-commerce di Indonesia berkembang pesat itu di tahun sekitar 2020 ya, 2020, di mana saat itu orang sudah mulai beralih dari belanja secara fisik, secara langsung berhadapan-hadapan dengan konsumen, dan dengan adanya platform e-commerce ya, dan itu semakin berkembang di tahun 2020 sampai sekarang ya. Sehingga dalam hal menyikapi perkembangan ini kita harus bijak dan harus arif ya. Sehingga nantinya e-commerce yang berkembang dengan pesat, kalau kita siasati, kalau kita manfaatkan dengan bijak dan arif, maka e-commerce ini bisa mendatangkan manfaat maslahat bagi umat ini ya, terutama bagi orang-orang yang mempunyai kesibukan ya, jam yang terbatas, kemudian biaya yang terbatas, kemudian tempat yang bisa dijangkau dengan cepat ya, dan ini juga bisa menguntungkan kedua belah pihak, baik itu secara produsen maupun konsumen. Nah, dengan perkembangan evolusi e-commerce dari tahun kalau kita lihat ya, pertama itu sejak tahun 1986, di mana konsumen tadinya berbelanja itu secara fisik, kemudian di tahun 2000 berkembang lagi dari mulai berkenalan dengan media elektronik ya, dengan adanya komputer ya, secara perhitungan dengan menampilkan web-web yang ada, dan ini juga bisa dilakukan bagi orang yang mempunyai akses ke internet juga. Kemudian tahun 2010 beralih lagi ke menggunakan platform secara digital, bisa diakses melalui alat komunikasi, handphone, gadget dan lain-lainnya, sudah lebih maju lagi dari yang sebelumnya yaitu memakai komputer. Dan tahun 2020 kemarin itu semakin masif lagi, apalagi dengan adanya COVID-19 ya, di mana para UMKM banyak bergabung menggunakan fasilitas e-commerce. Kenapa? Karena saat itu kita tidak boleh berhadapan-hadapan langsung dengan konsumen. Ada pembatasan jarak dan tempat bertemu dengan konsumen. Di saat itulah terjadi perkembangan yang melonjak di tahun 2020. Oke, silakan ada pertanyaan lagi yang cowok? Ya, silakan. Saya mau bertanya, tadi kan sudah Bapak jelaskan salah satu fungsi e-commerce itu kan fungsi informasional ya. Nah, di fungsi informasional kan itu ada rating pengguna itu. Nah, rating pengguna ini kan salah satu yang menjadi acuan kita untuk membeli berbelanja di e-commerce gitu kan, kayak untuk meningkatkan kepercayaan konsumen agar membeli. Ya. Ada nggak sih faktor lain yang sebagai penjual untuk meningkatkan kepercayaan konsumen gitu? Kayak misal kita pedagang baru nih, pedagang baru di e-commerce belum punya rating, kayak gimana kita meningkatkan kepercayaan konsumen itu agar mereka mau beli di kita. Oke, bagus sekali pertanyaan. Siapa namanya? Reval ya. Kita berikan aplaus buat Reval. Bagaimana caranya kita bisa meningkatkan aktivitas sementara kita baru sebagai pedagang baru? Ada yang bisa, yang berpengalaman sebagai pemain lagu di e-commerce, mungkin bisa sharing sedikit
sebagai praktisi mungkin ada kira-kira bagaimana caranya kita supaya bisa mendapatkan konsumen lebih banyak gitu ya. Ya. Oke, ada mungkin? Oke, saya coba jelaskan ya. Di dalam mendapatkan konsumen ya, ada beberapa cara, trik dan strategi yang harus dilakukan oleh produsen tersebut atau shopping jual tersebut. Pertama itu mereka harus membuatkan tampilan antarmuka yang bagus. Ya. User experience di saat orang baru membuka tokonya, mereka sudah mulai tertarik. Jadi dia memang harus mendesain tokonya sedemikian bagus ya, user interface ya, atau tatap secara wajah pertamanya. Kemudian setelah itu dilakukan dekorasi ya, kemudian seciamik mungkin ya, sebagus mungkin, dia bisa memanfaatkan KOL. Apa itu KOL? Key Opinion Leader ya, atau bahasa umumnya influencer ya, influencer. Mereka bisa memakai influencer yang kebetulan punya banyak follower, baik itu di medsosnya sendiri atau di medsos secara korporat. Dia bisa memakai itu untuk meningkatkan penjualan dari produknya. Key opinion leader ini berpengaruh sekali dalam membuat eksternal, membuat calon konsumen untuk tertarik dengan produknya. Ya. Kemudian yang ketiga, dia juga bisa memakai SEO, Search Engine Optimization, ya. Itu dengan mengoptimalkan perangkat yang dia punya supaya orang mengarah kepada produknya. Kemudian yang keempat bisa memakai algoritmic management, ya, dengan memakai manajemen algoritma, ya, di mana di saat orang pernah membuka produk tersebut dan dia akan kembali ke tempatnya. Itulah beberapa strategi yang bisa dilakukan dari calon dari produsen yang ingin mendapatkan calon konsumen. Ya. Kira-kira terjawab? Oke, terima kasih. Ada lagi kira-kira yang ingin bertanya? Sudah cukup ya? Waktu kita sudah hampir habis ya. Maka dari itu saya ingin menyimpulkan tentang apa yang sudah kita pelajari. Pertama, katalis transformasi bisnis e-commerce berfungsi sebagai transformasi yang strategis ya, alat transformasi yang strategis mendorong efisiensi superior, responsivitas, kemudian bisa adaptasi dengan pasar yang cepat, akses global, fleksibilitas dan jangkauan luas yang menjadikan pilar ekonomi digital. Ya. Kemudian integrasi teknologi canggih seperti ERP yang tadi kita bahas dan CRM, Customer Relationship Management, dan analisis big data menjadi krusial untuk memperkuat daya saing. Dan adaptasi teknologi dan pengelolaan e-commerce yang optimal adalah kunci keberhasilan bisnis di masa yang datang. Apa saja itu fungsinya? Yang pertama efisiensi bisnis, kemudian adaptasi pasar, responsivitas konsumen, akses global, dan kunci adaptif untuk teknologi yaitu dengan integrasi ERP, enterprise, representative planning, dan manajemen sumber daya manusia yang terpadu. Kemudian analisis big data, kemudian penerapan CRM, Customer Relationship Management, dan inovasi secara berkelanjutan. Inilah kesimpulan yang bisa kita tarik dari fungsi dari e-commerce dan tujuan serta transformasi digital. Oke, terima kasih sudah memperhatikan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini mendatangkan manfaat dan kebaikan buat hidup kita di masa yang akan datang. Amin. Oke, mari kita tutup pertemuan kita hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah.